Di awal film kita diperkenalkan dengan dua orang adik kakak. Kita panggil saja Salma. Dan si kakak bernama Salman. Mereka berdua adalah seorang jurnalis yang sedang mencari berita tentang hilangnya ayah mereka. Sesampainya mereka di hotel yang dituju, mereka disambut oleh seorang pelayan hotel yang gelagatnya agak aneh. Mereka pun menandatangani sebuah buku tamu. Menurut si pelayan, ini adalah tradisi kota Eagle Inn. Kemudian mereka pun diajak berkeliling daerah tersebut. Si pelayan menjelaskan bahwa daerah ini adalah tempat persembunyian di masa perang dahulu. Ya, intinya kota Eagle Inn ini adalah kota mati dan hanya hotel tersebut yang mereka huni saat ini yang masih berfungsi. Dikarenakan pihak hotel bekerja sama dengan pihak pengembang. Lalu kita dikenalkan dengan karakter baru bernama Dean. Singkat cerita, mereka diantar ke salah satu kamar. Si pelayan mengatakan bahwa semua kamar hotel sudah ada yang mengisi, dan hanya kamar itu saja yang masih kosong. Dan mereka pun mulai membuat dokumen untuk kepentingan penyelidikan mereka. Di tengah rekaman, si pelayan menelpon mereka dan mengajaknya untuk menikmati sajian makan malam di perpustakaan. Setelah itu, si Salman mencoba menyalakan TV, namun terlihat hanya sebuah semut-semut yang sedang berdemo. Kemudian, mereka pun mendatangi ajakan si pelayan hotel tadi. Namun yang datang hanya si Dean saja. Salman bertanya kemana para penghuni lain. Dean menjelaskan bahwa hanya ada mereka berdua di hotel ini. Lalu scene diperlihatkan dengan si pelayan hotel yang sedang berhitung. Di sini mereka berdua melanjutkan penyelidikannya dengan mewawancarai Dean. Namun si Dean mengatakan bahwa dirinya masih ada sedikit kerjaan. Begitupun Salma yang pergi ke kamar terlebih dahulu. Di kamar ia melihat TV-nya menyala memperlihatkan semut-semut yang masih berdemo. Namun anehnya TV tersebut tetap menyala meski tanpa listrik. Kemudian Salma mendengar ada suara-suara di luar kamarnya. Ia pun mengeceknya dan ia melihat ada sebuah TV yang menyala, memperlihatkan seorang pria yang sedang menyakiti dirinya sendiri. Kembali pada Salman, ia yang ditinggal sendirian pun merasakan nundutan. Jadi nundutan adalah suatu reaksi yang dimana kita sudah merasa ngantuk yang sangat tak tertahankan. Semakin dalam Salma mengecek ruangan tersebut, ia kembali menemukan TV yang menyala dan mulai merekam apa yang ia lihat di TV tersebut. Lalu iya, Salma mengalami halusinasi. Akan tetapi saat ia mengecek rekaman suaranya, terdengar rekaman yang ia tadi rekam, yang berarti kejadian itu nyata, bukanlah halusinasi. Kembali pada Salman, ia yang mengantuk mencoba mengecek sekeliling hotel. Karena ia rasa hotel tersebut menyimpan suatu rahasia di baliknya. Dan ia menemukan si pelayan hotel yang terlihat sedang menyayat tangannya sendiri. Ia yang panik pun lantas berlari dan untungnya ia bertemu Salma. Salma pun menjelaskan bahwa ada seseorang di hotel ini, namun mereka seperti terperangkap di dalam TV. Mereka berdua yang panik pun memutuskan untuk pulang dari hotel saat itu juga. Namun seperti film pada umumnya, mobil mereka seketika mogok dan mereka berdua mencoba untuk berlari. Iya, mereka malah kembali ke hotel tersebut. Mereka berdua pun mau tak mau kembali masuk ke hotel tersebut dan mereka bertemu Dean. Dean menjelaskan bahwa dulu tahun 98 hotel ini sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang. Namun si pemilik ini bekerja sama dengan pengembang yang akan membuat hotel tersebut akan tetap ramai.
Akan tetapi, semua itu tidak gratis. Si pengembang meminta 100 jiwa manusia ditanam di setiap kamar. Dan kamar yang mereka berdua tempatilah kamar kosong terakhir. Si pemilik hotel menanam jiwa orang-orang melalui meditasi buku tamu yang di awal mereka berdua tanda tangani. Dan Dean menyuruh mereka berdua untuk membakar buku tersebut agar jiwanya terbebas. Mendengar itu, mereka pun langsung percaya dan menurut dengan penjelasan Dean. Salma pun berhasil mendapatkan buku tersebut, namun ia malah turu. Dan ia pun kepergok oleh si pelayan hotel. Iya, mereka berdua pun berhasil mengambil buku tersebut dan membakarnya. Namun saat buku tersebut telah terbakar, si Dean malah tertawa. Di sini si pelayan hotel mengatakan bahwa kau Dean telah mengingkari janji kita. Dulu kau berjanji akan melepaskan jiwaku jika sudah ada jiwa 100 orang sebagai penggantinya. Lalu iya, ia membunuh si pelayan dengan kekuatannya. Si Dean pun mengatakan bahwa jika kalian ingin terbebas dari hotel ini, maka kalian harus menjebak 100 orang dan menanamkan jiwanya di hotel ini melalui buku tamu seperti yang si pelayan lakukan. Can I help you? This should do it. Film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat mengplot twist kan bukan? Atau masih bingung? Sini gue jelasin. Si Dean ini entah makhluk apa karena tak ada penjelasan di filmnya. Mungkin saja si Dean adalah sosok iblis yang menyamar menjadi manusia. Jadi sedari awal si pelayan adalah korban dari si Dean juga. Si pelayan yang jiwanya sudah terjebak di hotel tersebut dijanjikan akan dibebaskan oleh Dean. Namun ia harus mencari 100 jiwa orang lain sebagai gantinya. Dan saat si pelayan sudah akan berhasil menjebak 100 jiwa manusia sebagai gantinya, si Dean yang licik pun malah menyebarkan berita bohong pada Salma dan Salman. Dean memerintahkannya agar mereka membakar buku tersebut, yang dimana buku tersebut adalah 100 jiwa orang yang akan menggantikan jiwa si pelayan. Si Dean pun kembali menjanjikan pada Salma dan Salman jika kalian ingin terbebas jiwanya, maka ia harus mencari pengganti 100 jiwa manusia. Dan ya, tentu di akhir si Dean akan berkhianat kembali. Kalau bahasa tauhidnya film ini dauran yang terus berulang. Kalau bahasa gaulnya, iya lingkaran setan gitu. IMDb untuk film ini adalah 4,10. Kenapa kurang ya? Padahal film ini gak jelek-jelek banget kok. Hikmah dari film ini adalah jangan mudah kemakan berita-berita dari sumber yang tidak jelas. Coba cari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Jangan langsung makan bulat-bulat, karena cukuplah dadamu saja yang bulat. Kemudian mereka pun mendatangi ajakan si pelayan hotel tadi. Kembali pada Salman, ia yang ditinggal sendirian pun merasakan nundutan. Jadi nundutan adalah suatu reaksi. Jadi nundutan adalah suatu reaksi yang dimana kita sudah merasa ngantuk yang sangat tak tertahan. Jadi nundutan adalah suatu reaksi yang dimana kita sudah merasa ngantuk yang sangat tak tertahankan. Lalu, iya, Salma mengalami halusinasi. Akan tetap, iya, Salma mengalami halusinasi. Iya, Salma mengalami halusinasi. Akan tetapi saat ia mengecek rekaman suaranya,